Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refli Saputra dari Prodi Ilmu Pemerintahan NIM 2010-2012. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Klasifikasi sistem ekonomi. 1. Berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, ini terbagi menjadi A. Sistem ekonomi tradisi, B. Sistem ekonomi komando, C. Sistem ekonomi pasar. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Kebijakan harga dan upah. 2. Kebijakan produksi. 3. Kebijakan perdagangan. 4. Kebijakan sosial. 5. Kebijakan kesempatan kerja. 6. Kebijakan moneter. Badan usaha milik negara. Jenis-jenis BUMN. 1. Perusahaan perseroan. 2. Perusahaan jabatan. 3. Perusahaan umum. 4. Badan usaha milik daerah BUMD. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Sistem ekonomi. A. Pengertian sistem ekonomi. 1. Sistem menurut Kester Bernard adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Suatu sistem pada dasarnya adalah organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat keseimbangan dalam suatu tantangan tertentu. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antara relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Raporat, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut Leekov, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Sistem adalah sekumpul unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan-aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah. Menurut Ludwig von Bartholomä,
Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antara relasi yang antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. 2. Ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi menurut Dumari 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dan seperangkat kelembagaan dalam suatu tantangan kehidupan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa suatu sistem kehidupan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah perdagangan dan pola hidup masyarakat berpijak. Pengertian sistem ekonomi lalah mencangkup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi yang dianut setiap bangsa bersifat khas. Untuk membedakan bisa dilihat dari sudut pandang. 1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi. 2. Kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. 3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsa. Aspek C. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. 1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. 2. Usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Koperasi. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah 1. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. 2. Pengolahan yang demokratis. 3. Partisipasi anggota dalam ekonomi. 4. Kebebasan dan otonomi. 5. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Di Indonesia sendiri telah dibuat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perekoperasian. Prinsip koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 adalah 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. 3. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 4. Kemandirian. 5. Pendidikan perkoperasian. 6. Kerjasama antar koperasi. Jenis-jenis koperasi menurut fungsinya. Koperasi pembelian pengadaan konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan
konsumen. 3. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karya koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia menurut UU tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atau asas kekeluargaan. Pada tahun 1896, seorang pamong praja Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi kredit padi. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusahaan pribumi. 2. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan menyebarluas semangat koperasi. Pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU nomor 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Unsur-unsur kebijakan ekonomi. Kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produksi ditetapkan harga minuman biasanya diterapkan pada bidang pertanian. 7. Keuangan negara dan fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dan kecemburuan sosial. Kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara bersangkutan melalui penambahan, pengurangan, penawaran uang yang beredar. Kebijakan produksi untuk mengatasi keseimbangan antara
pemerintah dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produksi. Sekian dari materi saya. Apabila ada kekurangan dan kejelasan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.